Ya, buka laundry itu adalah menurut saya salah satu pilihan usaha yang sangat fleksibel ya Pak. Fleksibelnya di dalam hal yang kita juga bisa sambil mengurus rumah tangga, kita bisa sambil bekerja. Mungkin ada beberapa teman saya yang masih bekerja dan mengurus anak rumah tangga itu bisa buka usaha laundry dan mengelola usahanya sampai saat ini. Laundry itu bukan kita kenal sebagai cuci baju aja. Banyak klien kami, ibu rumah tangga juga menjalankan bisnis itu dari rumah. Ya, dengan apa? Contoh cuci stroller, Pak. Itu modalnya tidak banyak. Dia hanya bermodal selfie, frame, itu modal mungkin dari 5 juta gitu. Tapi dia memang pemasarannya di online. Artinya itu laundry gitu. Laundry stroller, dan itu cuannya justru lebih menarik dibandingkan laundry kiloan. Bukan tentang profitnya saja, lebih ke kita bisa membantu membuka lapangan kerja lebih banyak dan memberikan dampak positif untuk sesama. Itu sih yang paling penting, kebanggaan tersendirinya di situ. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni, saya berasal dari kota Cirebon dan saya seorang pengusaha laundry dari tahun 2012 sampai sekarang. Saya dengan Widya, laundry advisor. Saya partnership dari Mbak Eni membangun Cirebon Laundry. Saya buka usaha laundry itu dari tahun 2012 sampai saat ini, Pak. Ya, saya buka usaha laundry itu di salah satu daerah terpencil, namanya Desa Jatibarang. Jatibarang itu Kabupaten Indramayu. Jadi dulu waktu tahun 2012 itu saya buka laundry, di situ benar-benar belum ada laundry satupun. Jadi saya salah satu pionir di situ dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan dan bertumbuh berkembang. Dan sampai sekarang banyak teman-teman buka laundry di sekeliling kita juga. Dan salah satunya yang membantu membuka laundry itu kita yang bantu bukain. Ya, buka laundry itu adalah menurut saya salah satu pilihan usaha yang sangat fleksibel ya Pak. Fleksibelnya di dalam hal yang kita juga bisa sambil mengurus rumah tangga, kita bisa sambil bekerja. Mungkin ada beberapa teman saya yang masih bekerja dan mengurus anak rumah tangga itu bisa buka usaha laundry dan mengelola usahanya sampai saat ini. Dan kenapa saya buka laundry? Karena pada saat itu di daerah saya itu belum ada laundry satupun. Dengan saya menggunakan jasa laundry sekali dua kali, kok ini enak ya, oh bisnisnya ini ada potensi buka di daerah saya. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Dan pada saat itu saya buka laundry dari mulai kecil banget. Dari kecil, dari satu mesin cuci 2 tabung yang manual sampai ya masih bener-bener merintis, pakai dryer konversi second pula pada zaman itu. Dan saya mulai dari nol banget sampai sekarang ini. Saya berawal dari mengelola sendiri, saya mengerjakan sendiri, semuanya saya waktu itu masih kelola sendiri sampai sekarang alhamdulillah dibantu beberapa tim. Ya, saya memulai usaha laundry tahun 2015. Jadi suatu pergumulan yang sangat dahsyat saat itu karena usia masih produktif. Di usia 27 tahun, karir bagus, pekerjaan juga cukup baik ya di perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Lalu saya coba, memang sudah memiliki visi tidak mau terlalu lama bekerja untuk bisa menikmati banyak waktu dan juga bisa traveling awalnya. Lalu kenapa memilih bisnis laundry? Karena saya pengguna usaha laundry. Saat saya kerja itu banyak menggunakan jasa laundry, tapi saya banyak komplainnya, baju saya banyak hilang, kemudian baju saya banyak apa. Akhirnya saya punya inisiatif, saya harus punya laundry yang bagus nih, gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha laundry, dan memang selain itu melihat prospek kedepannya, ini usaha laundry akan sangat maju dan pesat 10 tahun ke depan. Saya mulai startup laundry itu mulai dari modal 30 juta dengan satu washing dan satu dryer konversi. Saat itu juga sama startup seperti Mbak Eni. Walaupun di kota besar tapi masih coba-coba.
Tapi melihat perkembangan sekarang untuk buka laundry karena sudah terlalu banyak kompetitornya, jadi memang modalnya sudah cukup relatif ya untuk dapat bersaing. Jadi memang sangat signifikan sekali perbedaan-perbedaannya. Laundry itu seperti yang saya katakan barusan, laundry itu sebenarnya usaha yang sangat potensinya besar dan kita fleksibel untuk mengelolanya, yaitu dengan sistem itu Pak. Jadi pada zaman itu belum ada sistem secanggih sekarang ya Pak ya. Cuman ya dengan sekarang ada sistem CCTV, pakai sistem aplikasi kayak gitu, kita bisa sambil mengelola usaha lainnya atau sambil bekerja atau kita masih sibuk dengan anak mengelola mengurus rumah tangga juga, itu kita bisa menjalankan usaha laundry. Bahkan ada beberapa klien kami juga pun masih muda, masih kerja, punya keluarga dan masih sibuk dengan mengurus anak ya, aktivitas lainnya, tapi beliau masih bisa ngurus laundry, bahkan laundrynya lebih dari 1 cabang. Jadi kalau 10 tahun yang lalu mungkin bisa modal di start dari 30 jutaan Pak untuk usaha laundry. Tapi 10 tahun ini, 3 tahun ini memang cukup banyak pesat padat ya, apalagi pada saat masa Covid pandemi. Banyak mungkin para pegawai di PHK, sehingga banyak sekali justru industri laundry itu kalau menurut sumber ya dari kemarin Laundry Summit Innovation itu naik sangat signifikan, 50% itu pertumbuhan industri laundry. Nah, dari data tersebut artinya kan sudah banyak orang yang bergelut di industri laundry. Jadi sehingga kalau kita mulai dari yang 10 tahun lalu yang saya coba itu tidak bisa lagi gitu masuk. Mungkin bisa di starting modal di 100 sampai 300 ya untuk menjadi laundry yang cukup menarik di mata konsumen dan juga cukup berdaya saing, bukan hanya sekedar bertahan. Ya, banyak sekali. Kebetulan saya dan Mbak Eni ini kan selain sebagai business owner laundry, kita juga sebagai laundry consulting Pak. Jadi kalau kita benar-benar membantu mensupport calon pengusaha laundry untuk membuka usaha laundrynya dari manapun gitu ya, baik dari garasi rumah, kemudian juga dari sewa ruko atau sedang menjalani profesi lain seperti misalnya kerja, apakah bisa mengelola laundry, itu sangat bisa. Karena laundry ini dibandingkan bisnis mungkin F&B ya, tidak terlalu kompleks gitu. Asal kita memahami manajemen yang baik, well operating, SOP-nya yang terstandarisasi, dan juga melek teknologi ya, artinya itu sangat mudah di autopilotkan gitu. Jadi semi kontrolnya itu memudahkan untuk calon pengusaha yang masih juga bekerja ya, ataupun juga di rumah tangga, dan memang modalnya juga cukup fleksibel. Artinya laundry itu bukan kita kenal sebagai cuci baju aja. Banyak klien kami, ibu rumah tangga juga menjalankan bisnis itu dari rumah. Ya, dengan apa? Contoh cuci stroller Pak. Itu modalnya tidak banyak. Dia hanya bermodal selfie, frame, itu modal mungkin dari 5 juta gitu. Tapi dia memang pemasarannya di online. Artinya itu laundry gitu. Laundry stroller, dan itu cuannya justru lebih menarik dibandingkan laundry kiloan gitu. Jadi memang dimanapun siapapun itu bisa mulai dari modal yang starting ya, modal dari yang kecil, sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya, tapi memang dengan strategi khusus. Oke, jadi kita semua orang yang katakan karyawan biasa itu bisa membuka laundry dari modal yang ada gitu lah ya. Ya. Untuk bisa menambah penghasilan. Betul, karena bisnis model laundry itu kan yang tadi saya jelaskan itu cukup banyak ya variasinya ya Mbak Eni ya. Ada juga yang spesialis sepatu ya. Sepatu, sofa, spring bed, karpet, ya, itu home cleaning. Iya, home seperti cleaning itu. Jadi bisa. Variasinya banyak gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang outlet laundry kiloan dan satuan, di mana di situ ada mesin, kemudian juga ada instalasi ya, paling itu yang cukup memang budgetnya lumayan. Cukup ya, startingnya mungkin dari 100 jutaan yang mudah diterima gitu. Tapi yang mesti
teman-teman pahami di sini, laundry itu memang segmentasinya sangat luas sekali gitu. Ada khusus laundry memang seperti klien kami kita support khusus laundry wedding Pak. Jadi memang dia hanya menerima gaun pengantin aja, jas aja spesialis gitu. Sebenarnya semakin kita spesialis itu juga semakin kita menjadi unggul ya, artinya lebih saingannya premium, semakin lebih premium, saingannya semakin sedikit. Tapi kembali lagi semua itu ada strategi khususnya dan itu memang tugas kami untuk mensupport calon klien kami. Ya, jadi sebenarnya saya tuh aslinya itu kan dari Indramayu Pak, besar di Indramayu, lahir dan besar di Indramayu. Lalu saya pindah ke Cirebon itu ya tahun 2018. Nah, pada saat itu saya lagi training pelatihan cuci sepatu. Jadi saya memang dari dulu namanya saya tinggal di daerah terpencil yang benar-benar untuk mencari ilmu, untuk mencari bahan baku laundry itu tidak semudah seperti sekarang Pak. Dulu kan YouTube, TikTok, web itu sangat terbatas, medsos juga sangat terbatas untuk mencari informasi tentang usaha laundry ini. Bahkan justru saya kalau beli bahan baku tuh jauh, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, yang pas nyampe udah pecah, udah hancur. Itu kan sangat menyedihkan ya. Jadi pada saat itu kepikiranlah saya kayaknya pengen buka bahan baku untuk laundry menyediakan. Kalaupun memang potensinya kurang bagus ya saya pakai sendiri, toh nggak basi juga. Akhirnya saya cari-cari banyak pelatihan laundry. Kalau dulu zamannya bukan kayak sekarang nyari di YouTube, nyari di medsos kan gampang ya Pak. Jadi saya nyari pelatihan laundry yang kelas-kelas sekolah gitu. Nah, dapatlah pelatihan cuci sepatu salah satunya oleh waktu itu saya lupa Pasing Adrian kalau nggak salah. Nah, lalu di sana Mbak Widya ini sebagai panitianya. Kalau nggak salah ya. Nah, sama Mas Yudis sebagai panitianya, kita ngobrol lah di situ. Dan kita sama-sama di Asosiasi Laundry Indonesia. Dia di Jakarta, saya di Jabar waktu itu Pak. Kita ngobrol panjang lebar, akhirnya dia visit ke laundry saya ke Jatibarang, Kak Widya ini. Dan kita ngobrol banyak, di daerah ini potensinya ternyata lebih bagus dengan modal seminim mungkin, tapi profitnya sebanyak mungkin. Iya, jadi low budget high profit. Nah, kata kamu gitu ya waktu itu ya. Ya akhirnya kita kepikiran berdua, kenapa kita nggak kolaborasi aja? Setelah pertemuan itu ada ngobrol-ngobrol. Iya, karena saya punya laundry sendiri. Iya, kayak saya punya laundry sendiri, Kak Widya juga punya laundry sendiri di Jakarta. Dan kita sama-sama masih aktif di laundry. Terus kita kolaborasi tahun 2018. Ya, pertama kali kita buka di cabang Kesepuhan. Di cabang Kesepuhan itu laundry pertama kita di Cirebon dengan sistem kolaborasi. Baru berdua waktu itu. Seperti itu. Sampai sekarang masih ada laundry. Kalau saya melihat tren bisnis laundry itu 10 tahun ini ya, karena saya 10 tahun di usaha laundry 2015 ke 2025, tentunya trennya naik Pak. Ya, sempat turun memang pada saat pandemi bisnis laundrynya itu di awal saja. Ya, artinya pada saat pandemi di awal memang semua bisnis ya itu turun ya. 2020 kami ingat betul ya, ketika kita mau scale up 10 cabang 1 tahun itu di 2020, kemudian kita diserang pandemi, lalu kita rem, artinya kita tetap buka tapi hanya 2 cabang aja. Yang rencana kita buka 10 cabang di 2020 hanya 2 cabang aja. Dari situ ternyata ketika kita buka, pandemi yang hanya turun sih, cuman tidak signifikan dibandingin saya lihat bisnis lain, terutama resto yang ada di supermarket ya. Itu kan tutup, tapi ketika ada ultimatum pengumuman dari presiden bahwa salah satu usaha yang boleh dibuka itu adalah laundry, di situ laundry menjadi justru sumber kunci untuk memutus mata rantai virus gitu. Akhirnya deterjen, kemudian pengering, justru itu membantu membunuh virus corona saat itu. Sehingga dari situlah laundry bukannya malah turun di awal, memang pada saat isu pandemi muncul turun, lalu naik dia. Naiknya itu mungkin bukan di sektor laundry kiloannya, tapi justru kebalikan di laundry satuannya, seperti pencucian karpet, karena saat itu
orang-orang itu pada mau bersih-bersih rumah Home kan. cleaning ya waktu Ya, itu home naik cleaning. banget. Karena kita kan one stop laundry service. Cirebon Iya. Laundry ini memiliki semua layanan dari laundry kiloan, satuan, kemudian juga home cleaning. Home cleaning Sampai- itu kita office ya. Iya. Kita jadi Kantoran deh sama hotel juga. betul kita B2B gitu. Jadi membersihkan dari gorden, karpet, kemudian juga sofa. Dari situ memang perlu memang kita sebagai pengusaha itu adaptif ya. Adaptif artinya ada isu-isu yang memunculkan, wah ini trennya akan turun. Nah, kita bagaimana berusaha keras untuk, kalau misalnya ini turun, bagaimana kita memajukan. Justru kita saat itu kita sibuk kita membuat konten sebanyak-banyaknya di YouTube. YouTube Cirebon Laundry itu isinya memang SOP, di mana sebenarnya itu didedikasikan untuk karyawan kita, bagaimana SOP mencuci, dry, Awalnya. setrika, yang Iya. sekarang dipakai mungkin Sama teman-teman klien-klien kami dan teman-teman. membantu. Iya. Dari situ teman-teman yang pengen buka usaha laundry menghubungi kita, Pak. Jadi 2020 sampai 2023 saya dan Mbak Eni justru saat Covid itu sibuk keliling Indonesia. Pulau, iya. Membantu calon pengusaha laundry membuka usahanya. Itu dengan brandnya sendiri. Gitu. Ya kalau ini nggak usah jauh-jauh lah, contohnya ada beberapa teman-teman saya yang masih aktif ada yang dari bidang nakes, ada pengusaha juga, mereka yang secara awam bilang, oh kamu dari laundry, bisnis laundry itu seperti apa? Melihatnya mungkin hanya sebelah mata, mohon maaf kayak, oh laundry kecil gitu kan, nggak seberapa gitu kan Pak. Ternyata memang pas mereka sendiri melihat setiap hari, melihat potensinya, dan saya sharing sama mereka tentang laundry itu seperti ini loh. Banyak yang masih bisa dieksplor, banyak yang bisa kita improve untuk mengejar omset sebanyak mungkin, dan bisa potensinya tuh memang sangat luas untuk laundry ini. Maupun kita tinggalnya di daerah, mau di kota kecil manapun, potensi laundry itu tidak akan habis. Ya logikanya selama kita masih pakai baju, laundry itu akan tetap laku pas sampai kapanpun gitu. Dan beberapa teman-teman kita, salah satunya akhirnya ikut berkecimpung di dunia laundry ini. Ada yang beberapa dari mereka itu buka laundry sendiri, kita hanya bantu settingin sama pendampingan, mentoringnya. Karena kita di setiap kita membantu teman-teman untuk buka usaha laundry, nilai plus kita adalah ada pendampingan mentor ya. Betul. Mentoring pendampingan selama setahun. Dan pada faktanya sebenarnya nggak setahun banget, bisa kita sharing sama kita sampai kapanpun sebenarnya. Gitu. Sangat cuan lah ya. Iya. Cashflow-nya juga hari-hari Iya. dapat ini ya. ada Iya. masuk gitu ya. Iya, Cash pasti. flow-nya harian. Iya, bahkan ada teman kita selain buka laundry sendiri juga ada yang hanya investor saja Pak, Investor. pasif. Iya, karena beberapa dari teman kita di nakes itu kan memang mereka itu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi mereka mau invest, tapi mereka bisa ikut aktif juga. Aktifnya dalam hal untuk mempromosikan bahwa ini loh laundry saya, bisa laundry ke sini, seperti itu. Tapi untuk full manajemen kita yang handle. Jadi kalau dilihat dari tren sekarang, banyak sekali laundry yang sudah naik kelas ya. Artinya jenisnya, contoh ada laundry self service by IoT ya, di mana di situ mesinnya sudah modern seperti ya di luar negeri ya. Kalau kita lihat mungkin 20 tahun lalu film Mr. Bean, di mana situ kan banyak laundry. Nah di Indonesia justru trennya sedang naik untuk laundry self service, buka 24 jam. Artinya itu juga kalau dibilang modalnya juga bukan modal yang kecil lagi, investasinya yang cukup besar, di mana seserius itu gitu loh. Iya, iya. Jadi boleh dikatakan bisnis laundry ini bisnis yang sudah naik kelas, tergantung memang bisnis model laundrynya seperti apa. Kalau kita lihat ada laundry kiloan, kemudian juga ada laundry satuan yang brand-brand terkenal juga kan dari luar juga banyak masuk ke Indonesia. Tapi alhamdulillah di Indonesia UMKM dari laundry sendiri pun cukup bangkitnya luar biasa banyak ya. Dan seserius itu, apalagi mungkin bisa dilihat di kota-kota besar, di Jakarta, di Tangerang, di Makassar, Surabaya, trennya naik sekali. Mungkin salah satu pelopor laundry terbanyak itu di Jogja ya Pak, Iya. kemudian kedua di 1000 Jakarta, kata laundry. karena mahasiswa. Tapi Bisa. harganya juga Harganya di Jogja itu ya yang murah ada, yang Tapi mahal sekarang juga udah ada. bagus sih. Ya sudah Terakhir bagus. klien kita pada buka.
Memang udah banyak usaha laundry itu diversifikasi dengan coffee, kemudian juga ada dengan Barbershop. ya barbershop Sekarang. dengan F&B juga kan banyak itu untuk memang scale up double usahanya. Salon ini juga mungkin naik. Iya, jadi iya di situ ada value-nya. Dari situ, oh iya laundry itu nggak cuma laundry rumahan yang kecil yang basah gitu. Ternyata dia bisa naik value-nya dengan laundry kolaborasi sama barbershop, sama Dan F&B. kalau sekarang udah menjamur banyak. Iya. Kalau untuk buka laundry di ya kota-kota besar masih cukup sangat ini. Okupansinya Ya, masih alhamdulillah. sangat besar di kota besar, apalagi di daerah Indonesia Timur ya. Kalau menurut data statistik yang salah satu sumber ya itu di area Maluku, Ambon, okupansinya itu sangat tinggi sekali, masih 80% okupansinya. Gitu. Iya, yang masih membutuhkan usaha laundry sangat banyak sekali. Jadi walaupun terlihat memang marketnya bloody di Jakarta, tapi di satu titik area lainnya ini justru ngejomplang. Ya, apalagi tingkat kepadatan penduduk di kota-kota besar kan juga ini. Tergantung memang bagaimana kita mengemas laundry kita itu menjadi bervalue sehingga tidak lagi perang harga, terutama di kota besar. Untuk kepengelolaan itu saya juga tidak menyangka sampai di titik ini, alhamdulillah. Jadi dari satu karyawan, sebelum karyawan saya masih kerjakan sendiri, sampai sekarang sudah ada 55 karyawan ya 55. Itu alhamdulillah, jadi ngebantu banget. Kita bentuk tim di situ Pak, untuk memudahkan koordinasi, untuk memudahkan pembagian divisinya masing-masing. Dengan kesibukan yang ada, dengan kegiatan-kegiatan yang kita jalani selain ngurusin laundry juga, kita kan ada membuka usaha untuk teman-teman yang mau buka usaha laundry. Kita membantu di situ juga. Jadi kebetulan saya juga lagi aktif di organisasi juga, ada beberapa organisasi asli, HIPMI. Jadi benar-benar harus terbagi waktunya, dan itu sangat terbantu banget dengan bantuan tim ini. Untuk kebocoran karyawan, saya yakin semua teman-teman mau sebagus apapun sistemnya pasti ada trouble-nya ya Pak. Nah dari situ kita banyak belajar dan benar-benar monitor kontrolnya harus diperbaiki terus. Betul kata Kak Eni ya, SOP harus memiliki memang ada SOP yang sudah teruji ya Pak ya. Dimana SOP teruji juga kan harus juga dievaluasi, dimonitoring sehingga tidak akan terjadi kebocoran-kebocoran, fraud-fraudnya itu dari kecil jangan sampai menjadi tinggi. Walaupun kita sudah memiliki sistem teknologi yang cukup baik ya, teknologinya bahkan IoT tapi tetap saja manual controllingnya itu tetap harus dijaga, tetap dilakukan audit kontrol, kemudian mystery shopper, kemudian juga bagaimana loyalitas pelanggan itu terhadap kasir kita itu harus dilakukan, apalagi DNA Laundry itu adalah jasa. Ya jasa gitu. Jadi memang SDM ini sangat berperan penting sekali. Sudah padat teknologi, padat karya juga gitu. Ya kami bersyukur dapat mampu menyerap tenaga kerja ya di sektor laundry ini gitu. Cukup memiliki tidak menyangka juga puluhan karyawan. Ada rasa syukurnya di situ. Tapi memang tantangannya adalah sangat sulit itu memang di SDM. Kalau bicara tentang mesin rusak kita tahu gitu rumusnya, tapi kalau SDM-nya sudah bermain perasaan dan sebagainya tidak di luar SOP, itu yang menjadi tantangan buat kami. Saya rasa juga di seluruh pengusaha ya, SDM itu, dan memang kita PR-nya adalah business owner belajar terus menerus sih Pak. Pertama saya tidak menyangka untuk ya balik lagi sampai sekarang banyak buka cabang dan banyak SDM yang sama kita juga terbantu. Ya jadi ada kepuasan tersendiri, bukan tentang semua tentang materi ya Pak ya. Jadi saya bangga untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang sekeliling kita, memberikan dampak positif juga pada orang-orang terdekat. Bahkan beberapa karyawan kami ada orang terdekat, ada yang benar-benar tidak kenal. Alhamdulillah mereka membawa keluarganya, membawa orang-orang yang dikenal sama mereka, dan kita bangganya di situ Pak. Bukan tentang profitnya saja, lebih ke
kita bisa membantu membuka lapangan kerja lebih banyak dan memberikan dampak positif untuk sesama, itu sih yang paling penting. Kebanggaan tersendirinya di situ. Kalau di bisnis laundry ini saya mungkin 3 hal yang saya rasakan ya. Pertama, mentality ya, dimana kita mentalnya itu harus benar-benar ditempa dan sehat ya, karena banyak sekali masalah-masalah di bisnis itu yang berdarah-darah juga. Kemudian juga lebih ke ibadah ya, dimana bisnis apapun saya rasa harus dicampur dengan ibadah, karena itu adalah salah satu ya, di awal kan kita memang harus berdoa, lalu ikhtiar, ujungnya kita serahkan ke Tuhan. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini ketemu Mbak Eni atau apa, kita bisa seperti ini karena memang kekuatan doa, dan juga alhamdulillah juga bisa beribadah dengan bisnis ini. Itu yang saya cari juga. Kemudian yang ketiga, yang pasti belajar. Nggak akan ada berhenti untuk bisnis owner ya, jangan selalu merasa puas, justru kita selalu merasa bodoh, selalu merasa kurang, untuk tetap belajar. Nanti gamenya berubah lagi, sudah punya ini, bagaimana belajar selanjutnya. 3 hal yang tadi saya pelajari, mental, ibadah, dan keep growing untuk belajar. Pokoknya buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, tetap semangat. Pokoknya yang penting kita mau usaha itu pertama niat, budget pasti, tapi kita harus punya mental pengusaha dulu ya. Jangan berkecil hati apapun usahanya, yang penting usaha yang baik itu ya segera dimulai. Ya, kalau untuk calon pengusaha, ya usaha apapun, terutama kalau di laundry, ya bisa konsultasi dengan saya, bisa sharing diskusi. Tapi usaha apapun itu kita mulai dengan memang mental ya, karena usaha itu bukan tentang modal, tapi tentang mental. Kalau masih mengandalkan modal, berarti sepertinya belum siap berusaha. Karena kita dianugerahi 5 panca indera sehat, itu udah modal utama kita. Saya memulai usaha ini bukan seberapa besar modal kita, tapi seberapa besar mental kita, kekuatan kita untuk tetap maju dan bertumbuh. Gitu. Jadi jangan pusing dengan modal, kita sudah diberkahi 5 panca indera sehat, itu aja udah modal utama yang baik. Gitu. Bernetworking, kemudian juga menjadi orang yang mampu diandalkan ya. Pencapaian terbesarnya pastinya satu itu kita bisa membantu orang banyak ya Pak. Membantu orang banyak, dan untuk saya pribadi, karena kedua orang tua saya masih ada, saya bangga sekali bisa membantu kedua orang tua saya, keluarga saya, dan anak-anak saya yang di sini, karyawan. Ya kita punya keluarga baru, itu pencapaian terbesarnya, itu punya keluarga baru yang banyak di sini. Dan yang dari laundry pastinya secara finansial, tempat tinggal, kendaraan, dan bisa beribadah. Alhamdulillah diberi kesempatan beberapa kali beribadah ke tanah suci, juga itu pencapaian dari laundry. Alhamdulillah di situ. Pencapaian terbesar saya di bisnis ya, mungkin lebih kepada bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Bagaimana bisa memberikan bonding yang kuat di tim kita, di karyawan kita, gitu. Itu yang menjadi PR saya, gitu. Kalau saat ini pencapaian terbesar saya bisa memiliki karyawan yang bahagia, itu menurut saya pencapaian terbesar saya. Jangka pendek ya. Iya. Kalau jangka pendek kita ingin scale up laundry, hybrid laundry 24 jam Pak. Ya, sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kemarin kita mungkin conventional laundry, artinya full service laundry, kita sekarang memiliki bisnis model laundry yang cukup menjadi tren ya di kota besar, yaitu di mana laundry ini, hybrid laundry ini bisa mencuci sendiri, kemudian juga bisa juga drop off, lalu yang kerennya ini bisa buka 24 jam tanpa karyawan. Dan one stop service. One stop service yang kita akan kembangkan ke seluruh Indonesia. Jangka pendek selama 5 tahun. Jangka panjangnya sih di 10 tahun sih pengen memiliki, ya itu mungkin seluruh kota ya. Kalau dibilang kota mungkin adalah 800 kota gitu. Sehingga kalau kan mimpi harus besar ya. Kalau nggak 800 kota minimal ya, 900 kota. 10%-nya aja udah berapa ya.
Ya oke teman-teman, kembali lagi saya ajak buat teman-teman semuanya. Pokoknya jangan takut untuk memulai bisnis apapun, apalagi bisnis laundry. Karena saya pengusaha laundry, kalau mau bisnis laundry, pokoknya jangan lupa konsultasikan langsung sama kita. Diskusi, sharing dulu sama saya, sama Kak Widya, boleh apapun konsepnya, ngobrol dulu aja, gratis pokoknya. Ya, teman-teman, bisnis itu kan perlu waktu ya. Jadi ada pembelajaran yang harus dilewati ya. Jadi kalau mau shortcut bisnis juga sekarang juga banyak caranya. Bisa ambil dari manajemen, bisa juga ambil dari franchise ya. Kalau kami memang menyediakan jasa seperti konsultasi karena kita bergerak di laundry consultant, laundry advisor yang kita 5 tahun ini sudah membangun ratusan lebih pengusaha laundry di seluruh Indonesia. Dan yang pasti kita fokus bagaimana bukan laundry itu hanya sekedar buka tapi juga bertumbuh ya tanpa di lock sistemnya, tapi kita open management gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen memulai usaha, terutama di usaha laundry, pastikan memilih partner yang cukup kompeten ya di bidangnya. Bisa juga konsultasikan dengan kami, bisa klik nomornya di bawah ini. Nomor dan Instagramnya di ya. sini ya. Tetap semangat, kita berbisnis bukan hanya survive, tapi juga let's growing together. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Semoga sharing-sharing kita ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih untuk channel Lewat Jam Kerja sudah menyediakan tempat dan waktunya untuk kita sharing-sharing sama teman-teman. Saya Eni. Saya Widya dari Cirebon Laundry Manajemen mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Lewat Jam Kerja semoga menjadi channel yang menginspirasi dan buat sukses terus. penonton. Dadah. Amin.